Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isyan dari kelas 30B dengan NIM 2004007561006. Baiklah, saya akan membahas mengenai pengembangan paragraf untuk memenuhi tugas akhir semester saya dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Abdul Habib dengan mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, pembagian paragraf dan kesatuan kalimat dalam paragraf. Pengertian paragraf secara umum. Paragraf adalah suatu rangkaian kalimat yang memiliki gagasan utama. Paragraf berdasarkan bentuknya telah dibedakan menjadi 3 jenis paragraf, yaitu paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Sementara itu, menurut tujuannya, paragraf telah dibedakan menjadi 5 jenis, yakni paragraf narasi, argumentasi, eksposisi, deskripsi, dan persuasi. Paragraf dibuat dengan pengembangan sebuah gagasan utama. Paragraf terhimpun atas beberapa kalimat yang bertautan membentuk suatu ide ataupun gagasan. Pengertian paragraf menurut KBBI adalah bagian bab dalam suatu karangan yang biasanya mengandung satu ide pokok dan penulisannya dimulai dengan garis baru. Pembagian paragraf. Pembagian paragraf berdasarkan bentuknya. Paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah suatu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Dalam paragraf ini diawali dengan kalimat utama yang menceritakan sesuatu yang bersifat umum, baru kemudian menceritakan salah satu yang bersifat khusus. Contoh, satu-satunya bidang pembangunan yang tidak mengalami imbas krisis ekonomi sektor-sektor di bidang pertanian. Selanjutnya, paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah sebuah paragraf yang kalimat utamanya terletak pada kalimat akhir paragraf. Kalimat tersebut pada umumnya berisi sebuah simpulan dan dari gagasan-gagasan penjelas yang telah diuraikan. Mula-mula dilakukan fakta-fakta maupun uraian-uraian. Kemudian fakta-fakta tersebut diregeneralisasikan ke dalam sebuah kalimat. Contoh, baik di Indonesia maupun di negaranya sendiri, Shinchan tidak dianggap sebagai role model yang baik buat anak-anak. Protes pun bermunculan. Ruang surut pembaca ini di koran-koran dipenuhi dengan keberadaan para orang tua terhadap komik yang laris manis itu. Umumnya surat itu datang dari kalangan ibu. Menurut mereka, dalam suapnya, kelakuan negatif Shinchan ternyata diikuti oleh anak-anak. Shinchan di mata para orang tua Indonesia adalah setan kecil penebar virus. Selanjutnya, paragraf campuran atau deduktif-induktif. Paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang gagasan utamanya berada pada awal kalimat pertama dan kalimat terakhir. Tetapi, bisa juga dikatakan bahwa paragraf campuran adalah sebuah paragraf yang dimulai dengan mengemukakan kalimat utama dan diakhiri pula dengan kalimat utama. Contoh, dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Kebudayaan dan peradaban manusia tidak akan bisa maju seperti sekarang ini tanpa adanya sarana komunikasi. Selanjutnya, jenis-jenis paragraf menurut tujuannya. Yang pertama, paragraf narasi. Paragraf narasi adalah sebuah paragraf yang isinya menceritakan suatu kejadian tertentu yang telah disusun secara berurutan. Adanya paragraf ini bertujuan sebagai penghibur bagi yang membacanya. Ciri-ciri dari paragraf narasi diantaranya adanya tokoh, konflik, dan setting atau tempat. 2. Adanya alur cerita yang disampaikan secara berurutan. 3. Terdapat sudut pandang. Contoh paragraf narasi. Suatu ketika, aku sedang berjalan menuju sekolah. Aku melihat Rani yang sedang asik berjalan dengan sangat tergesa-gesa. Dia terlihat seperti dikejar oleh sesuatu, padahal ketika itu jam masih menunjukkan waktu pukul 7 tepat.
Paragraf argumentasi. Paragraf argumentasi adalah suatu paragraf yang isinya berupa pendapat atau opini yang telah disampaikan oleh penulisannya. Paragraf ini memiliki tujuan untuk memberikan pandangan terhadap satu permasalahan kepada pembaca. Contohnya, advertisement. Ciri-ciri paragraf argumentasi. Paragraf ini bersifat tentang tulisan ilmiah, menyertakan argumentasi atau alasan-alasan yang kuat berupa data ataupun fakta supaya pembaca percaya. Terdapat kesimpulan pada akhir paragraf. Kesimpulan tersebut sebagai penguat dari pendapat-pendapat yang telah dijelaskan. Contoh paragraf argumentasi. Setelah lulus dari sekolah SMA, langkah selanjutnya adalah menuju jenjang berikutnya, yakni dunia perkuliahan, dan seterusnya. Selanjutnya, paragraf eksposisi. Paragraf eksposisi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang informasi-informasi yang berupa pengetahuan atau berita. Paragraf eksposisi ini bertujuan untuk memberikan informasi yang sangat jelas kepada para pembacanya terkait topik yang telah disampaikan. Ciri-ciri dari paragraf eksposisi ini diantaranya adalah paragraf yang memuat karya ilmiah, mempunyai tujuan sebagai memberi informasi. Tulisan yang ada dalam paragraf ini merupakan peristiwa, fakta atau hasil dari sebuah penelitian, menyertakan sumber berupa data seperti gambar, buku rujukan, grafik, peta, dan sumber-sumber lain yang relevan, tidak mempengaruhi pembacanya. Contoh paragraf eksposisi. Susu merupakan salah satu minuman yang memiliki manfaat bagi tubuh, dan seterusnya. Selanjutnya, paragraf deskripsi. Paragraf deskripsi adalah sebuah paragraf yang berisi tentang gambaran-gambaran suatu benda atau objek. Paragraf deskripsi ini memiliki tujuan untuk memberikan gambaran secara jelas tentang suatu benda atau objek, seakan-akan pembacanya telah merasakan seperti melihat sendiri objek tersebut. Contoh ciri-ciri paragraf deskripsi. Paragraf ini berisi tentang penggambaran suatu benda atau objek yang melibatkan panca indera seperti benda, rasa, suara, warna, dan masih banyak lagi. Pengembangan objek yang sangat jelas. Banyak ditemukan kata-kata sifat seperti tinggi, rendah, kecil, besar, dan lain sebagainya. Contoh paragraf deskripsi. Tempat tinggalku tidak terlalu besar. Rumahku hanya memiliki luas sekitar 28 meter. Dengan luas seperti itu, aku hanya memiliki 3 kamar tidur, 1 kamar mandi, ruang tamu, keluarga, dan dapur. Paragraf persuasif. Paragraf persuasif adalah paragraf yang berisi tentang ajakan atau himbauan yang telah ditujukan kepada para pembacanya. Paragraf ini memiliki tujuan sebagai pengaruh bagi pembacanya supaya mempunyai atau terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan dari penulis di suatu tulisannya. Ciri-ciri paragraf persuasif: menggunakan bahasa yang menarik untuk mempengaruhi pembaca, menggunakan kata-kata ajakan, memiliki fakta-fakta yang mendukung supaya pembaca terpengaruh dengan apa yang telah disampaikan. Contoh paragraf persuasif: tempat yang kumuh merupakan sebuah tempat yang telah menjadi sarang penyakit sebab banyaknya kuman dan bakteri banyak menimbulkan penyakit, dan sebagainya. Kesatuan kalimat dalam paragraf. Kesatuan alenia. Yang dimaksud dengan kesatuan ialah bahwa alenia tersebut harus memperhatikan dengan jelas suatu maksud atau sebuah tema tertentu untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kesatuan dan terkandung dalam sebuah alenia. Maka, mencoba perhatikan kutipan berikut. Sifat konstruksi bahasa yang telah dicatat di sini ialah bahwasanya setiap bahasa mempunyai sistem ungkapan yang khusus dan sistem makna yang khusus pula. Selanjutnya, kesatuan kalimat dalam paragraf. Jadi, dalam tulisan-tulisan yang baik terdapat 4 macam cara untuk menempatkan sebuah kalimat topik atau kalimat utama, yaitu A. Pada awal alinea. Dengan menempatkan kalimat pokok awal alinea, gagasan sentral dari
tadi akan mendapatkan penekanan yang wajar. B. Pada akhir alinea. Kalimat topik dapat pula ditempatkan pada bagian akhir dari alinea tersebut. Dalam hal ini alinea itu bersifat induktif. C. Pada awal dan akhir alinea. D. Pada keseluruhan alinea. Dan itulah tadi pemaparan dari pengembangan paragraf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.